Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Anto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang PKM, yaitu kerjasama. Nah, di sini kerjasama yang ditekankan adalah kerjasama di kelas, ya, kan Pak Anto bahas gitu ya. Bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Tentunya kalian masih ingat saat belajar dulu di kelas seperti apa, di sekolah seperti apa. Itu ada beberapa hal bentuk kerjasama yang dilakukan di kelas. Contohnya, yang pertama piket kelas, ya. Piket kelas merupakan salah satu kerjasama yang dilaksanakan di kelas. Itu merupakan kewajiban kita bersama yang sudah ditugaskan. Kalau piket kelas dilaksanakan, kelas menjadi bersih, kerjasama berjalan lancar, kelas kita nyaman. Ya. Yang kedua, ada mengumpulkan sumbangan, anak-anak. Contohnya, pernah kita kan mengumpulkan sumbangan ketika temanmu mengalami musibah. Kamu dan teman-teman akan bekerjasama untuk mengumpulkan sumbangan. Sumbangan itu tidak hanya berupa uang, anak-anak. Bisa makanan, bisa pakaian layak pakai, dan sumbangan itu diberikan kepada teman kita yang membutuhkan. Tentunya kalian masih ingat ya, mengumpulkan sumbangan di kelas seperti apa? Seperti itu. Yang berikutnya adalah mengerjakan tugas kelompok. Ya. Kerja kelompok itu kerja yang membutuhkan kerjasama antar anggota. Jadi kerja kelompok itu kerjasama yang dibutuhkan antar anggota. Tidak, namanya kelompok itu lebih dari 1-2 orang. Pekerjaan yang dikerjakan akan cepat selesai tentunya. Contohnya tugas kelompok itu bisa diskusi, membuat prakarya, dan melakukan presentasi di depan kelas. Itu juga termasuk kegiatan berkelompok di lingkungan kelas. Ya. Terus selain tugas di lingkungan kelas atau kerjasama di lingkungan kelas, kita juga akan membahas tentang kerjasama di lingkungan rumah. Baik, kerjasama di lingkungan rumah, contohnya apa? Misalkan yang dilakukan kalian atau papa atau mama. Di sini dicontohkan pertama ronda malam, tentunya ini papa atau ayah kalian ya. Kerja bakti, terus menolong warga yang kena musibah, mempersiapkan hari kemerdekaan. Ya, tentunya di lingkungan rumah kalian sering melihat itu ketika ayah atau papa kalian melakukan kerjasama di lingkungan. Banyak sekali bentuknya, contohnya seperti yang sudah Pak Anto berikan tadi. Roda adalah kegiatan berkeliling yang dilaksanakan pada malam hari. Nah, ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dapat dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau berkendaraan ya, pakai motor, muter keliling gitu. Setiap malam warga bergiliran dan bekerja sama melaksanakan ronda untuk memberikan perlindungan dan pengamanan di masyarakat ya. Jadi contoh kerjasama di lingkungan masyarakat itu yang paling menonjol di sini adalah menjaga keamanan lingkungan sekitar atau yang di kampung, di komplek, atau di tempat tinggal sekitar kalian pokoknya. Selain ronda malam, tadi ada kerja bakti. Kerja bakti yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Contohnya, pertama ada membersihkan sampah, memperbaiki jalan, memperindah taman, tentunya menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, selain kita harus bekerja bakti bersama, kita juga harus menjaga. Kalau kita bisa menjaga, tentunya kegiatan kerja bakti akan lebih ringan lagi. Begitu. Yang berikutnya, gotong royong. Gotong royong adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama bersifat sukarela. Ya, ini juga dilakukan di lingkungan masyarakat. Berlakukan bersama-sama dengan sukarela tanpa ada imbalan, tanpa ada paksaan. Itu dari hati kita masing-masing. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong antar warga. Nah, ini kan tadi karena sukarela,
itu membutuhkan kebersamaan untuk saling tolong menolong antar warga. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong membantu warga. Bantuan yang diberikan bisa berupa makanan, tempat pengungsian, obat-obatan, dan juga pakaian. Itu contoh gotong royong jika terjadi bencana. Mungkin kemarin dalam waktu dekat ini kita sering melihat gotong royong bencana banjir ya anak-anak ya, khususnya untuk orang-orang yang tinggal di daerah pesisir, pinggiran pantai atau di dekat-dekat pantai. Mungkin seperti anak-anak juga ada yang mengalami hal itu. Nah, di situ terjadi gotong royong atau kegiatan sukarela dari para relawan, bentuknya seperti apa yang tadi Pak Anto sebutkan. Baik, selain itu tadi ada juga gotong royong atau kerjasama dalam acara memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, setiap 17 Agustus sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan. Pasti kita akan melihat gotong royong. Nah, contohnya apa? Upacara bendera. Itu nggak mungkin dilaksanakan sendirian, harus bergotong royong dengan teman, dengan maksudnya kalau upacara kan lebih dari satu orang ya anak-anaknya, jadi kita harus saling membantu, saling bergotong royong gitu. Terus berbagai macam perlombaan. Kalau 17-an di lingkungan rumah atau komplek pasti akan mengadakan kegiatan perlombaan. Di situ terjadi gotong royong. Gotong royong untuk membuat acara semakin ramai dan membuat peringatan kemerdekaan itu menjadi lebih asik. Begitu anak-anak, contoh-contoh kerjasama atau gotong royong di lingkungan kelas dan lingkungan masyarakat. Anak-anak jika kurang paham nanti bisa membuka di Bu Pena halaman 40 dan halaman 45. Di situ diterangkan gotong royong di lingkungan kelas dan gotong royong di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat. Begitu anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Pak Anto. Jika anak-anak kurang paham, seperti tadi Pak Anto bilang, silakan buka Bu Pena atau bisa diputar video ini berulang-ulang. Begitu, terima kasih, sampai jumpa.